Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wal mujahidin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, semoga Allah menganugerahkan kesehatan ya pada kita semua dan juga keimanan pada kita semua, dan juga Allah menganugerahkan rasa cinta kepada kita semua yang dengan keimanan, kesehatan dan rasa cinta itu kita terus ya mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperbaiki teknik-teknik kita di dalam menghadapi kehidupan, baik cara berpikir kita maupun cara kita memperlakukan hari ini, waktu yang terus mengalir dan umur-umur yang Allah masih anugerahkan. Moga-moga kita senantiasa diberi peluang oleh Allah. Kemana nanti ngumpul ya, Neng? Nanti ngumpul habis Isya ya? Ya. Mau kemana kalian? Di mana? TG itu apa? Jauh bener. Bagus dah, hati-hati dah. Jangan lupa, Sal. Jangan lupa ntar belajar hadis ya. Belajar hadis sama ini ngerancang bisnis mau diisi apa yang di sana. Besok udah diisi sama si Suci. Kondok. Jualan tadi udah praktek ya. Itu alat ini. Kamu mau jualan apa di sana? Paling nggak bertiga. Ya pikir ntar ya. Hati-hati jalan. Nak santri mau olahraga. Ini kita akan bacakan bab 3 tentang sabar ya, halaman 47. Ya. Juz 1 babnya tentang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu. Imam Nawawi pengarang hadis ini memulai pembahasannya dengan mengutip ayat Al-Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran kamu. Kemudian juga Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wa anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Al-Baqarah ayat 155. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar ya. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya
tanpa batas karena amat banyaknya. Ini petikan surat Az-Zumar ayat 10 dan kemudian ayat Syura 43, yaitu tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Kemudian ada terjemahan Al-Baqarah 153, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini ayatnya kalau nggak salah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan wasta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Kemudian surat Muhammad ayat 31, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu. Muhammad ayat 30, Muhammad ayat 31. Hati-hati Neng di jalan. Jangan lupa nanti yang lain kasih tahu, ngumpul ya habis saya. Senyum-senyum kamu, nggak ngajak-ngajak bapak. Ya. Hadis 1 ayat hadis pertama dari Abu Malik Al-Harith bin Ausim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul imani walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru dhiya'un wal qur'anu hujjatun laka aw alaika kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu wa mu'tiquha aw mubiquha. Bersuci adalah separuh dari iman. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah separuh dari iman. Lafaz alhamdulillah itu dapat memenuhi timbangan. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Dan lafaz subhanallah dan alhamdulillah itu dapat memenuhi apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Ya. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Wassalatu nurun, salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, sedekah itu adalah bukti. Wassabru dhiya'un, sabar itu adalah dhiya', cahaya. Al-Quran hujjatun laka au alaika, Al-Quran adalah hujjah yang meringankan kamu atau yang memberatkan kamu. Kemudian kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu fa mu'tiquha au mubiquha. Setiap orang di pagi hari itu pasti menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya dan ada yang membinasakan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian Profesor Dib Al-Bugha mensyarah hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin ini mengatakan at-tuhuru. Dalam hadis tadi ada kata at-tuhuru. At-tuhuru artinya kesucian. Kata ini diambil dari kata toharoh yang secara bahasa berarti bersih, baik itu bersifat fisik maupun spiritual. Sedangkan menurut istilah syara, ya, artinya mengerjakan sesuatu yang mengakibatkan hukum mubah atau mendatangkan pahala. Kemudian ada dalam hadis tadi Rasul mengatakan syatru, setengah syatru. Kemudian ada al-iman.
Maksud al-iman adalah pahala bersuci itu dilipat gandakan sampai separuh pahala iman. Pahala suci bersuci itu pahalanya sampai separuh pahala iman. Sedangkan iman yang dimaksud adalah iman dalam arti sebenarnya, makna hakiki. Imam An-Nawawi mengunggulkan pendapat bahwa maksud dari iman di sini adalah sholat. Karena itu sholat tidak akan, karena apa? Karena sholat tidak akan sah kecuali dalam keadaan suci. Oleh karena itu kesucian merupakan setengah dari sholat. Ya, kenapa? Karena sholat tidak akan sah kecuali dalam kesucian. At-tuhuru syatrul iman. Ya. Kesucian merupakan setengah dari sholat. Ya. Setengah dari sholat. Ya. Iman di sini adalah sholat. Ya. Asyatru. Apa itu? At-tuhuru syatrul iman. Iman itu yang dimaksudkan keimanan adalah sholat. Jadi at-tuhuru syatrul iman berarti kesucian merupakan setengah dari sholat. Kenapa? Karena sholat itu tidak akan sah kecuali dalam keadaan suci. Ya, sebelum sholat harus suci dari hadas, suci dari najis kan gitu. Terus hadis tadi ada perkataan subhanallah, artinya subhanallah adalah maha suci Allah. Tasbih ialah mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat keburukan dan kekurangan. Ada tanzih, penyucian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya penyampaian pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik secara ikhlas dan patuh kepadanya. Tamla'ul mizan. Apa arti tamla'ul mizan? Memenuhi timbangan. Timbangan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengetahui ukuran sesuatu. Berkait dengan timbangan akhirat, sebagian ulama berpendapat bahwa hakikat timbangan itu digunakan untuk menimbang amal, baik dalam bentuk konkret maupun dalam bentuk lembaran catatan. Kemudian kedua jenis amal ditimbang. Timbangan itu akan berubah menjadi ringan dengan masuknya amal keburukan, dan timbangan itu akan menjadi berat dengan masuknya amal kebaikan. Itu penjelasannya ya. Tamla'ul mizan. Tamla'ul mizan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan hamdalah itu dapat memenuhi timbangan. Sementara subhanallah dan alhamdulillah dapat memenuhi apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Ini ucapan Rasulullah ya. Kemudian Rasulullah juga mengatakan wassalatu nurun. Salat itu cahaya. Apa maksud salat itu cahaya? Maksudnya salat akan memancarkan sinar terang kepada pelakunya dalam menuju jalan yang benar di dunia dan di dalam meniti jalan keselamatan di atas sirat di akhirat nanti. Dalam musnad Imam Ahmad dari Ibnu Umar disebutkan, barang siapa menjaga salat dengan baik, maka salat itu akan menjadi cahaya, akan menjadi petunjuk, dan akan menjadi keselamatan bagi orang yang menjaga salat itu pada hari kiamat. Sebaliknya, barang siapa yang tidak memelihara salatnya, maka dia tidak akan menjadi, salat itu tidak akan menjadi cahaya, tidak menjadi petunjuk, tidak memberi tidak memberikan keselamatan baginya pada hari kiamat.
Kemudian dia, yaitu orang yang tidak menjaga sholatnya itu, akan bersama dengan Qarun, bersama dengan Fir'aun, bersama dengan Haman, dan bersama dengan Ubay bin Khalaf. Kemudian ada perkataan, jadi sholat itu paling enggak 40 rakaat ya. Subuh itu 2 rakaat, lohor 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat, total 17 rakaat. Kemudian qobliyah subuh, sebelum subuh 2 rakaat ya. Sebelum lohor atau sebelum zuhur itu 2 rakaat tambah 2 rakaat lagi jadi 4. Setelah lohor 2 rakaat, jadi sudah 2, 4 sama 2, sudah 8 rakaat ya. Kemudian setelah maghrib itu 2 rakaat, jadi 10. Kemudian setelah isya 2 rakaat, jadi 12. Jadi sholat wajib yang 17 tambah sholat sunnah rawatib 12, jadi 17 tambah 12, 29 rakaat. Nah, kemudian ditambah sholat tahajud 2 rakaat, 2 rakaat, 2 tambah witir 3, 11 rakaat, atau dikerjakan 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam, itu 8 tambah witir 3, 11. Jadi total sholat yang dijaga adalah rakaat 17 rakaat sholat 5 waktu, 12 rakaat sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah rawatib adalah sholat yang mengiringi sholat wajib ya. Jadi 17 tambah 12 29, kemudian ditambah 11 rakaat sholat tahajud, 29 tambah 11 berarti 40 rakaat. Setidaknya 40 rakaat insya Allah akan mengubah hidup kita secara radikal itu. Kita menjadi hamba Allah insya Allah. Belum ditambah sholat duha 2 rakaat sampai 8 rakaat. Belum ditambah sholat sunnah mutlak yang enggak terbatas ya. Belum ditambah sholat sunnah tahiyatul masjid yang masuk masjid sebelum kita duduk ya. Dan sholat-sholat sunnah yang lain, sholat sunnah istikharah dan lain-lain. Jadi dianjurkan untuk memperbanyak sholat ya, karena sholat itu akan menjadi cahaya kan, yang menerangi jalan keselamatan kehidupan kita ya, di dunia ini, dan akan mencegah sholat itu perbuatan yang keji, mencegah kita dari perbuatan yang mungkar. Dan sholat itu akan memberi petunjuk ya, kepada kebenaran, dan sholat itu akan menutup jalan yang bisa membuat kita binasa. Kemudian dalam hadis tadi juga ada ucapan Rasulullah, was-shadaqatu burhanun, sedekah adalah bukti. Maksudnya apa? Sedekah adalah bukti. Sedekah akan menjadi bukti atas kebenaran iman orang yang bersedekah. Tandanya dia itu imannya benar adalah dengan bersedekah. Buktinya bahwa dia imannya benar itu dibuktikan dengan sedekah. Sedekah adalah satu teknik ya, untuk membuktikan ya kepada dirinya sendiri bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada perintah-perintah Allah dan larangan-larangan yang Allah. Caranya salah satunya adalah bersedekah. Kemudian Rasulullah juga mengucapkan di dalam hadis itu adalah wasabru diyaun, kesabaran adalah cahaya. Kata diya itu menurut pensyarah hadis ini, diya adalah sinar yang sangat terang. Maksudnya dengan kesabaran hilanglah segala kegelapan, dengan kesabaran hilanglah segala kesulitannya. Kemudian Rasulullah juga mengatakan wal Qur'anu hujjatun laka. Al-Quran adalah penolong bagimu. Maksudnya apa? Maksudnya jika engkau melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya, maka Al-Quran itu menjadi penolong dalam kehidupan kamu. Malah Rasulullah memberikan satu informasi yang tegas ya, bahwa Al-Quran itu pada hari kiamat memberikan syafaat, memberikan bantuan, memberikan pertolongan bagi orang yang rajin membaca Al-Quran. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran,
bacalah Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Sebab Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, syafi'an, ya. Syafi'an, memberikan syafaat, ya, memberikan bantuan, memberikan pertolongan di ashabi, pada orang yang rajin membaca Al-Quran. Jadi Iqra'ul Quran, kata Rasulullah, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Quran yang dibaca itu akan memberikan syafaat, ya, bagi orang yang rajin membacanya. Kemudian au alaika, atau menjadi penuntut atasmu. Maksudnya Al-Quran akan menjadi penuntut atasmu apabila engkau tidak melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Diriwayatkan dari Imam Baihaqi dari Abu Umamah, bacalah Al-Quran karena sungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi pembacanya pada hari kiamat. Ini hadisnya, hadis Imam Baihaqi dari Abu Umamah. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, ada istilah, ada ucapan fa mu'taquha, ada yang membebaskannya, ada yang membebaskannya, maksudnya membebaskan dirinya dari azab. Au mubiquha, ada yang menghancurkannya, maksudnya membinasakan dirinya dengan mengerjakan berbagai maksiat, menjauhi dari rahmat Allah dan enggan berbuat kebaikan. Jadi setiap manusia itu, ya, kul nasi yaghdu, ya, setiap orang di pagi hari itu pasti ada yang menjual dirinya. Fabai'u nafsahu, pilihannya dua, ada yang memerdekakan dirinya dari kemungkaran, dari dosa. Fa mu'tiquha atau mubiquha, atau dia menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan karena apa? Dia membinasakan dirinya dengan mengerjakan berbagai kemaksiatan. Jadi setiap pagi ada orang yang menjual dirinya dengan dua pilihan, itu salah satunya. Ada yang taat, ada yang bermaksiat, ya. Ada yang menyelamatkan, ada yang menghancurkan dirinya dengan berbuat kemaksiatan. Ada 8 di sini mutiara hadis. Satu, mutiara hadis tadi yang di hadis dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard, wassalatu nurun, wassadaqatu burhanun, wasabru diya'un, wal qur'anu hujjatun laka au alaik, kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha, rawahu Muslim. Ada 8 hadisnya, anjuran atau mutiara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Satu, keutamaan wudhu dalam ajaran Islam dan dia merupakan syarat sahnya salatnya. Kemudian kedua, menjelaskan keutamaan zikir. Di dalam hadis ada ucapan Rasulullah, afdalul zikri qiraatul Quran, sebaik-baik afdal zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran, ya. Apa itu afdal? Afdal itu menurut para ulama yang banyak pahalanya, itu yang lebih utama, afdal. Jadi mengingat Allah yang paling banyak pahalanya adalah qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Ketika anjuran untuk memperbanyak sholat, karena sholat itu akan menjadi cahaya yang menerangi jalan keselamatan dalam kehidupan ini, mencegah perbuatan keji dan mungkar, memberikan petunjuk pada kebenaran, dan menutup jalan kebinasaan. Setidaknya 40 rakaat, ya, sehari semalam. 5 waktu itu 17 rakaat dari subuh, lohor, asar, maghrib, isya 17. Kemudian sholat sunnah rawatib itu 12, 2 sebelum subuh, 4 sebelum lohor, 2 setelah lohor, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya.
itu 12 tambah 17 29 tambah tahajud 11, jadi 29 tambah 11 40, masih ditambah nanti sholat duha, di sholat witir, sholat sunnah mutlak, banyak ya. Kemudian wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan di muka bumi dengan sombong tanpa pernah bersujud kepada Allah. 4. Anjuran untuk memperbanyak sedekah yang menjadi bukti dari keikhlasan dan kesungguhan orang mukmin. Ini perlu juga dengan 4 cara. Pertama, sedekah atau infak dilakukan pada pagi hari atau malam hari, kemudian pagi hari, dan yang ketiga bisa dilakukan dengan diam-diam, syirran, atau dilakukan dengan alaniyah. Dalam Al-Quran, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirra wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, orang-orang yang menginfakkan hartanya ya pada malam hari dan kemudian pada siang hari, dan dilakukan dengan diam-diam, orang lain nggak tahu, ngumpet-ngumpet dia melakukan itu, sengaja dia rahasiakan, dan kemudian dia bersedekah atau berinfak, diumumkan, diceritakan, semuanya ada pahalanya. Falahum ajruhum inda rabbihim. Ya, bersedekah di malam hari, bersedekah di siang hari, bersedekah diam-diam atau bersedekah diumumkan di YouTube, semuanya itu ada pahala dari Rabb mereka. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka tidak merasakan duka cita dan tidak merasakan rasa sedih, karena semua akan dibalas oleh Allah sebagai dengan balasan yang berlipat ganda, sehingga dia tidak ada rasa khawatir setelah dia mengeluarkan sedekah, baik pada malam hari maupun pada siang hari, maupun dengan cara diam-diam, orang lain nggak tahu yang dia sembunyikan, atau dengan cara terang-terangan dan diumumkan. Jadi anjuran hadis tadi, anjuran untuk memperbanyak sedekah. As-sadaqatu burhanun, sedekah itu adalah bukti bahwa dia itu benar di dalam keimanannya. Kemudian kelima, menjelaskan keutamaan sabar, hadis tadi. Dan yang keenam, Al-Quran Al-Karim merupakan sumber utama hukum Islam, referensi ketika terjadi pertentangan dan pedoman hidup bagi setiap muslim. Dan yang ketujuh, mutiara hadis yang ketujuh, diwajibkan bagi setiap manusia melakukan usaha yang dapat mengembangkan dirinya sehingga ia tidak menjadi manusia yang hina, ya. Dan yang terakhir, 8, seorang muslim harus berusaha memanfaatkan umurnya untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi modal yang utama adalah umur, ya, pada hari ini. Berbahagialah orang yang Allah anugerahkan kesehatan dan bisa makan hari ini, maka dia sudah berbahagia. Jangan berpikir yang terlalu jauh, memikirkan masa lalu sehingga hati jadi sedih, atau memikirkan apa yang belum terjadi yang membuat dia sedih sendiri, ya. Syukurilah apa yang ada hari ini, yaitu kesehatan untuk berbuat taat, umur yang ada untuk berbuat sedekah, berbuat sholat, ya, membaca Quran, dan menjaga wudhu, ya, sepanjang hari. Semua adalah pesan-pesan yang diberikan, diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pentingnya mengucapkan hamdalah, subhanallah, menjaga wudhu, kemudian gemar bersedekah, kemudian juga tetap sabar menerima musibah, sabar di dalam taat, sabar dalam menjauhi maksiat, kemudian sering membaca Al-Quran, mungkin 1 juz sehari atau 2 juz sehari. Kalau 1 juz sehari maka 30 juz 1 bulan alias khatam, dan 1 tahun 12 kali. Kalau 2 juz sehari maka 1 bulan 2 kali, dan 1 tahun 24 kali. Kalau satu halaman maka insya Allah
baca Quran 1 halaman itu Allah akan hatam dalam waktu 1 tahun. Yang penting kembarkan membaca Al-Quran. Kata Rasulullah, afdalul dzikri qiraatul Quran. Sebaik-baik mengingat Allah, sebaik-baik zikir adalah dengan langsung membaca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat dan memberikan bantuan, syafaat, memberikan pertolongan di saat hari yang susah, yang di hari yang sulit, yaitu hari kiamat. Khusus memberikan syafaat Quran itu bagi orang yang membacanya. Kita ingatkan lagi dari hadis penting dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari, ya. At-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla apa ini? Tamlani au tamla'u ma bainas samawati wal ard wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru dhiya'un wal qur'anu hujjatun laka aw alaik kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai halaman 49 dari halaman 47.